Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifda Udiatul Hasanah dengan NIM 1914201191 dari jurusan Perbankan Syariah kelas E semester 3. Di video kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Soal yang pertama itu adalah jelaskan mengenai dampak buruk dari implementasi penggunaan riba dan maisir terhadap perekonomian. Dampak buruk riba terhadap perekonomian yang pertama yaitu riba akan mengakibatkan orang yang kaya akan semakin kaya dan miskin akan semakin miskin. Karena orang yang mempunyai pendapatan lebih akan mempunyai kesempatan untuk meminjamkan uang dan juga membungakannya kepada orang lain. Kemudian orang yang mempunyai pendapatan lebih sedikit itu tidak hanya kesulitan dalam membayar hutang tersebut, tetapi juga akan kesulitan membayar bunga dari pinjamannya itu. Kemudian yang kedua, tingkat bunga yang tinggi itu dapat menurunkan minat seseorang untuk berinvestasi. Yang ketiga, alokasi sumber daya ekonomi tidak efisien. Prinsip dan sistem bunga tidak didasarkan atas prospek profitabilitas, akan tetapi didasarkan pada kemampuan seseorang dalam mengembalikan dan juga nilai pinjaman uang tersebut. Yang kedua adalah dampak buruk dari maisir atau perjudian terhadap perekonomian. Perjudian akan membawa pengaruh buruk terhadap perekonomian karena sekarang di kita itu sudah banyak orang yang banyak melakukan perjudian sehingga mereka lupa akan tanggung jawab mereka sendiri. Mereka akan malas untuk mencari nafkah, seperti orang yang sudah berkeluarga misalnya. Nah, kepala keluarga tersebut akan merasa malas untuk mencari nafkah karena uangnya itu selalu dipakai untuk berjudi yang belum tentu hasilnya itu akan menguntungkan. Soal selanjutnya yaitu jelaskan fungsi dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS serta sebutkan fatwa DSN terkait tabungan dan jabarkan akad apa saja yang digunakan pada produk tabungan syariah. Fungsi dari Dewan Pengawas Syariah ada 3. Yang pertama, mengawasi jalannya operasionalisasi bank sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan syariah. Yang kedua, membuat pernyataan secara berkala. Hal ini dilakukan secara tiap tahun untuk menunjukkan bahwa bank yang diawasinya itu telah melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan syariah. Yang ketiga, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru sesuai dengan ketentuan syariah. Kemudian selanjutnya, fatwa DSN ini itu ada 3. Yang pertama, tabungan dibedakan menjadi 2 jenis, tabungan yang disyariatkan dan tabungan yang tidak disyariatkan. Tabungan yang disyariatkan atau dibenarkan yaitu tabungan yang sesuai dengan prinsip wadiah dan mudharabah. Yang kedua, tabungan yang tidak disyariatkan atau tabungan yang tidak dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan bunga. Kemudian yang kedua, ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah. Dalam transaksi, nasabah itu sebagai pemilik dana dan bank itu sebagai pengelola dana. Kemudian modalnya ini tuh disebutkan jumlahnya dan dibayarkan secara tunai. Yang ketiga, tidak ada pengurangan nisbah tanpa adanya persetujuan dari nasabah. Selanjutnya yaitu ketentuan umum tabungan wadiah. Yang pertama, tabungannya itu berupa titipan. Yang kedua, simpanannya itu bisa diambil kapan saja tanpa adanya batas waktu. Yang ketiga, tidak ada pengurangan pemberian yang disyaratkan, kecuali pemberian ataya. Soal yang ketiga adalah jelaskan mengenai kendala pengembangan Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Dalam pengembangan Baitul Mal wa Tamwil terjadi beberapa kendala. Yang pertama, akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Hal ini menjadikan nilai pembiayaan dan jangka waktu pembayaran dari nasabah dipercepat. Dan belum tentu pembiayaan yang diberikan oleh BMT itu
memadai untuk modal usaha masyarakat. Yang kedua, walaupun BMT ini cukup dikenal, akan tetapi banyak masyarakat yang masih berhubungan dengan rentenir. Karena masyarakat membutuhkan dana yang memadai dan pelayanan yang cepat, meskipun masyarakat tersebut harus membayar tinggi bunga dari pinjamannya. Yang ketiga adalah beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, yaitu menghadapi nasabah yang bermasalah. Nah, nasabah ini tuh biasanya tidak bermasalah di satu BMT saja, tetapi juga di BMT yang lain, sehingga perlu adanya upaya-upaya dari BMT untuk mengkoordinasi dalam rangka mempersempit gerak nasabah yang bermasalah tadi. Kemudian selanjutnya, BMT dan BMT lain itu adalah sebagai lawan yang harus dikalahkan, bukan sebagai partner dalam rangka menghadapi permasalahan ekonomi nasabah. Yang selanjutnya adalah dalam kegiatan rutin, BMT cenderung mengarahkan pengelola untuk lebih berorientasi pada kegiatan bisnis atau business oriented, sehingga menimbulkan kecenderungan BMT yang bernuansa pragmatis itu lebih dominan daripada BMT yang bernuansa idealis. Selanjutnya, dalam upaya mendapatkan nasabah, timbul kecenderungan BMT dalam mempertimbangkan besarnya bunga di bank konvensional, terutama untuk produk yang berprinsip jual beli. Hal ini mengarahkan nasabah untuk berpikir profit oriented daripada untuk memahami aspek syariah lewat cara membandingkan keuntungan bagi hasil BMT dengan bunga di bank dan lembaga keuangan syariah. Kemudian selanjutnya, BMT lebih cenderung menjadi bagian baitul tamwil daripada baitul mal, di mana BMT itu lebih banyak menghimpun dana untuk persoalan bisnis daripada persoalan mengelola zakat, infak, dan sedekah. Kemudian kendala yang terakhir adalah pengetahuan pengelola BMT sangat dipengaruhi oleh BMT tersebut dalam menangkap masalah-masalah dan menyikapi masalah ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga menyebabkan dinamisasi dan inovasi BMT tersebut berkurang. Soal yang keempat adalah jelaskan perbedaan asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Yang pertama, pada asuransi syariah adanya DPS atau Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi jalannya manajemen, produk, dan juga kebijakan investasi agar sesuai dengan ketentuan syariah. Sedangkan pada asuransi konvensional itu tidak ada DPS. Kemudian yang kedua, prinsip pada asuransi syariah adalah takafuli, yaitu tolong menolong, sedangkan prinsip pada asuransi konvensional adalah tadabuli, yaitu jual beli antara perusahaan dan nasabah. Kemudian yang ketiga adalah dana yang terkumpul itu menjadi milik nasabah perusahaan hanya sebagai pemegang amanah dan juga pengelola. Sedangkan pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul itu adalah milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk mengelola kebijakan tersebut. Kemudian yang keempat adalah premi diinvestasikan berdasarkan prinsip syariah, yaitu bagi hasil atau mudharabah. Sedangkan pada asuransi konvensional, preminya itu diinvestasikan pada sebarang sektor dengan sistem bunga. Yang kelima adalah klaim nasabah pada asuransi syariah diambil dari rekening tabaruk peserta yang sudah diikhlaskan. Sedangkan pada asuransi konvensional diambil dari rekening perusahaan. Yang keenam, keuntungan pada asuransi syariah dibagi dua berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah. Sedangkan keuntungan pada asuransi konvensional itu sepenuhnya milik perusahaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.